Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Romo Justinus Ulhayanan MSC dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 9 November 2022. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, Pater? Luar biasa baik. Luar biasa baik, puji Tuhan. Dan ini kali pertama saya bertemu Pater nih di acara Oke hari ini. Dan Oma Opa lalu pemirsa juga mungkin penasaran, siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini? Walaupun tadi sudah kenalan ya di awal, Pater. Mungkin bisa dijelaskan, Pater, nama lengkap dan nama panggilannya, bisa kita panggil Pater siapa, lalu asalnya dari mana, dan juga sekarang sedang karya misi di mana. Silakan, Pater. Baik, saya Romo Justinus Ulhayanan MSC, berasal dari Maluku. Kemudian pada saat tugas sebagai pastor di Jakarta, tangani mahasiswa, itu anak-anak mengganti nama saya menjadi Moti. Itu singkatan dari Romotino. Jadi ya itu juga yang berkembang sampai sekarang. Lalu sekarang bermisi di wilayah Kepulauan Aru, itu Laut Arafura. Itu satu wilayah yang besar di wilayah itu, perbatasan dengan Australia. Daerah-daerah kepulauan sekitar 700 lebih pulau yang kita layani, terutama di mana umat Katolik berada. Lalu kebetulan saya diminta oleh uskup untuk menjadi karis atau wakil uskup di wilayah itu, sekaligus menangani bidang pendidikan sebagai ketua yayasan, lalu pastor paroki di paroki Dobo. Saya kira ini sedikit perkenalan tentang diri saya. Terima kasih, Jessica. Baik. Berarti ini saya boleh panggilnya Pater atau Romotino atau Romotino? Nggak apa-apa, ya. Romotino. Oke. Baik, Romotino. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Romo begitu ya, mengenai peringatan pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Itu mungkin bagi saya pribadi masih agak kurang sering mendengar begitu, Pater, mengenai Basilika yang ini, Basilika Lateran. Mungkin Oma Opa juga bingung atau penasaran, apa sih sebenarnya ini? Jadi Pater mungkin awal bisa menceritakan pada kita sejarahnya mengenai Gereja Basilika Lateran ini bagaimana sih, Pater? Baik, sebetulnya Basilika Lateran itu adalah salah satu basilik yang tertua di dalam Gereja Katolik, dan menjadi basilik yang sangat penting di dalam sejarah perjalanan gereja. Jadi basilik ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus pada tahun sekitar 324. Pada saat itu Kekaisaran Konstantinopel begitu berkembang dan mendapatkan gereja mendapatkan katakanlah kebebasan untuk bisa berekspresi setelah pada masa setelah Kristus mati. Lalu gereja perdana itu, umat Kristen perdana ini dikejar-kejar lalu oleh kekafiran. Lalu ketika Ratu Helena, itu ibu dari Kaisar Konstantinus, mulai pada masa kekaisaran itu lalu memberikan kebebasan kepada gereja Katolik, dan disitulah Kaisar Konstantinus lalu membangun basilik ini sebagai simbol dari kemerdekaan atau perdamaian, karena sudah dilepas dari kungkungan kekafiran yang selama tahun-tahun awal itu dikejar-kejar. Nah, basilik Lateran ini adalah salah satu basilik yang sangat penting yang dibangun oleh Konstantinus ini, diberikan kepada Paus, sehingga kekuasaan Paus itu ada di basilik ini, bukan basilik Santo Petrus. Jadi basilik ini dibangun dengan durasi waktu yang sangat lama. Jadi sekitar tahun 300 abad ke-5 sampai nanti sekitar 1000 tahun 1000 lebih baru mulai selesai menjadi. Dan pada saat itu basilik ini diberikan kepada Paus sebagai takhta kekuasaan Paus, sehingga memang awalnya itu perayaan peringatan tanggal 9 ini hanya dirayakan di lingkungan
Roma, itu menjadi katedral Roma juga. Tetapi karena ini menjadi simbol katakanlah kepausan dan takhta paus ada di situ, maka lalu berkembang gereja di universal, gereja di luar Roma juga merayakan perayaan yang penting ini. Jadi basilika ini memang dibangun sebagai lambang dari kemerdekaan dan perdamaian, kebebasan dari gereja, lalu menjadi pusat dari takhta kepausan itu sendiri. Oke, Pater. Lalu sebenarnya nih, Pater, kalau tadi kan kita bilang perayaan ini pemberkatan gereja. Yang memberkati gereja ini tuh waktu itu siapa, Pater? Pemberkatan, jadi itu pemberkatan itu sebenarnya masa penetapan atau peresmian atau pengukuhan katakanlah apa namanya basilik ini sendiri, lalu menjadi resmi. Setelah itu kalau gereja sudah diberkati ya pasti sudah digunakan karena yang memberkati ya pasti Tuhan sendiri yang memberkati melalui apa namanya paus, melalui uskup, melalui imam itu. Tetapi yang pelaku utama di dalam memberkati gereja adalah Kristus sendiri sebagai simbol. Jadi gereja Basilik Lateran ini adalah dia menjadi ibu gereja. Ibu gereja berarti karena Roma, dia sebagai katedral Roma, itu dia menjadi ibu dari gereja universal. Ya, ibu yang merangkul, ibu yang melindungi, ibu yang menjadi simbol kesatuan. Dan tadi Pater bilang di awal bahwa ini awalnya dibangun di tahun 324. Ya. Itu awal konsekrasi begitu, Pater, atau beda lagi? Bagaimana? Yang awal sudah ada kan gereja itu ini sependek pengetahuan saya, Pater. Jadi kalau sudah ada ekaristi atau konsekrasi? Iya, jadi pada saat pemberkatan itulah proses liturgi, kemudian perayaan ekaristi itu sudah jadi takhta katedra itu berarti kursi kekuasaan paus pada saat itu juga menjadi ditetapkan di situ. Karena dia sekaligus menjadi katedral Roma. Karena Bapak Paus itu sendiri adalah uskup Roma. Dia uskup Roma, maka dia punya kursi kekuasaan, kursi kerajaan ada di situ, sehingga pada saat itu pun mulai berfungsi atau berlaku. Luar biasa. Lalu Pater, untuk kondisi gereja Basilik Lateran ini pada sampai saat ini itu masih aktifkah atau bagaimana sih, Pater, kondisinya? Selama Paus berkuasa, gereja ini tetap dijaga karena dia adalah simbol kekuasaan Paus. Dan dia ini menjadi gereja yang sangat penting dalam katakanlah tingkatan basilik atau tingkatan gereja. Karena itu, jadi selama kursi kekuasaan Paus itu ada, maka gereja ini tetap dipelihara, entah mau direnovasi atau tetap dia dipertahankan sebagai simbol kerajaan dari kepausan itu sendiri. Dan saya harus katakan bahwa biasanya karena ini menjadi kursi kekuasaan paus ada di situ, maka biasanya di dalam dogma-dogma yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh paus itu justru dikeluarkan diumumkan atau diberitakan, dipublikasikan di dalam katedral Basilik ini. Bukan yang di Basilik Santo Petrus, bukan. Bukan. Oke. Ini pengetahuan baru juga ya buat saya, Pater, dan mungkin Om Apa dan pemirsa di sini. Luar biasa, Pater. Lalu tadi Pater juga menyinggung bahwa awal dari diberikannya gereja atau dipersembahkannya gereja Basilik Lateran ini sebagai tanda kemerdekaan gitu, tanda persembahan Kaisar Konstantinus. Dan tadi Pater sempat menyinggung mengenai ibundanya, Santa Helena. Itu berarti peranannya besar ya, Pater? Jadi begini, Kaisar Konstantinus dia bisa membangun begitu banyak gereja, terutama di Tanah Suci maupun di Konstantinopel sendiri yang sekarang ini Turki. Jadi peninggalan-peninggalan maupun di kerajaan Romawi itu semua karena Ratu Helena ini. Jadi Ratu Helena ini dia menjadi orang yang sangat menginspirasi dan sangat memberikan pengaruh sangat besar kepada kaisar anaknya ini, sehingga apapun yang disampaikan oleh
Ratu Helena itu pasti dilakukan oleh Kaisar Konstantinus ini. Jadi betapa pengaruhnya ibu ini kepada kaisar sehingga dia bisa melakukan apapun yang. Jadi kalau kita ke Tanah Suci atau ke Turki sekarang dengan peninggalan-peninggalan, ada yang memang masjid yang sudah dirubah, gereja yang sudah dirubah menjadi masjid, tapi simbol-simbol, ikon-ikon kerajaan Konstantinopel itu masih bertahan sampai hari ini. Ada yang sudah menjadi museum, tapi ada juga yang digunakan untuk dipakai untuk masjid misalnya di Turki. Tapi di Tanah Suci itu ada gereja-gereja tua yang memang masih menjadi peninggalan dari Kaisar Konstantinus, termasuk salah satunya adalah Basilika Lateran. Berarti memang peranan dari Ratu Helena atau ibunda dari Kaisar Konstantinus sangat besar, luar biasa ya, Pater. Sangat besar. Keren banget. Dan Pater, ini kan kita bicara soal gereja ya, soal basilik, dan bukan hanya bangunannya begitu, tapi juga umatnya, orangnya yang ada di dalamnya begitu. Betul. Dan kalau Pater memaknai gereja atau kita sekarang memperingati pemberkatan gereja Basilik Lateran ini sebagai bukan benda mati begitu ya, Pater. Itu maknanya bagaimana, Pater? Jadi begini, setiap gereja bangunan itu adalah simbol. Tetapi yang paling utama di dalam gereja itu adalah tubuh mistik Kristus, umat Allah sendiri. Jadi misal kalau kita membangun gereja, bangunan fisik, tetapi kalau persekutuan kehidupan kita terobrak-abrik, itu sia-sia pembangunan. Tidak ada artinya, karena gereja sesungguhnya adalah umat yang dibangun di mana Kristus sendiri menjadi kepala kita, menjadi pemimpin kita, menjadi dasar dari pembangunan gereja itu sendiri. Jadi setiap gereja dia adalah simbol persekutuan, simbol kebersamaan, simbol cinta kasih, di mana dengan bangunan ini itu menyebar kebaikan, kasih kepada banyak orang melalui bangunan-bangunan hidup, melalui manusia-manusia. Sehingga kita kenal apa yang kita sebut sebagai Ecclesia Domus misalnya. Jadi Ecclesia Domus itu lebih kepada peran keluarga. Gereja akan menjadi kuat kalau keluarga-keluarga Kristiani itu bertumbuh dengan baik, hidup di dalam suasana cinta kasih, dalam persekutuan yang kuat, maka saya yakin gereja kita akan kuat. Jadi sebetulnya yang utama ini, jiwa-jiwa yang ada di dalam persekutuan ini yang menjadi simbol dari kesatuan. Jadi bangunan ini hanya adalah simbol saja, tapi yang utama adalah manusia-manusia, jiwa-jiwa yang bersatu, bersekutu, di mana Kristus sendiri menjadi dasar, Kristus sendiri menjadi yang utama di dalam gereja itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa perayaan tanggal 9 November ini tidak hanya dirayakan sebatas umat atau katakanlah gereja di lingkungan Roma, tapi juga lalu dalam perjalanan sejarah itu menjadi perayaan gereja universal. Gereja universal, termasuk kita ya? Ya, termasuk kita. Oke, luar biasa. Dan mungkin nih Pater, untuk kita yang sekarang sudah mendengarkan mengenai makna dan juga arti gitu dari gereja itu sendiri, khususnya Basilik Lateran ini, kira-kira Pater ada pesankah yang bisa disampaikan pada kami, lalu juga oma opa pemirsa yang menyaksikan acara pada pagi hari ini tentang peran kita gitu sebagai awam yang hidup dalam gereja, dan makna ini tuh kadang makin tergerus ya Pater ya, melihat berbagai macam situasi, tapi Pater ada pesankah untuk kita? Pesan pertama adalah kita kembali kepada hakikat gereja itu sendiri, di mana Kristus itu sebagai kepala kita. Lalu gereja yang sesungguhnya adalah umat Allah sendiri. Kesatuan kita, persekutuan kita, persaudaraan kita itu jauh lebih penting daripada bangunan-bangunan indah yang kita kagumi. Lebih baik kita mengagumi kesaksian hidup yang seperti ini, nilai-nilai seperti ini. Itulah kekokohan gereja kita.
Jadi walaupun bangunan fisik ini akan hancur, tetapi ini bangunan rohani di mana Kristus yang bersemayam di dalam diri kita untuk mempersatukan kita itu tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun. Lalu yang kedua adalah bahwa gereja Basilik Lateran ini menjadi simbol di mana gereja Katolik itu menghayati, mempertahankan tradisi-tradisi yang menjadi simbol di mana sejarah tradisi dalam gereja itu menjadi hal yang menjadi dasar dari penghayatan iman kita juga, selain kitab suci dan ajaran-ajaran yang lain. Dan Basilik Lateran ini itu ketika Paus mengeluarkan suatu dogma itu disampaikan di Basilik ini. Mengapa? Karena tradisi dan penghayatan iman itu macam terpelihara di dalam satu simbol, dalam satu monumen yang hidup, yang masih menjadi kuat dan kokoh sampai sekarang ini, di mana Paus pertama yaitu Petrus, lalu dilanjutkan di dalam kekuasaan takhta kepausan sampai hari ini Paus Fransiskus. Dan Basilik Lateran ini adalah simbol dari takhta Santo Petrus ini, takhta kepausan yang masih berlangsung sampai sekarang. Luar biasa. Terima kasih banyak Pater untuk sharingnya, untuk pembagian kisahnya pada kita semua mengenai gereja Basilik Lateran ini. Dan sebelum kita menutup, Pater mungkin berkenan untuk memimpin doa bagi kita semua. Baik, mari saudara-saudara yang terkasih, kita angkat hati kita, angkat seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dia menjadi pemimpin dan menjadi kepala kita di dalam gereja kita, dan kita mohon agar Kristus bersemayam selalu di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau mendirikan gereja kami dengan Petrus sebagai kepala dan pemimpin pertama yang membangun dan mengembangkan kerajaan Allah melalui kesaksian hidup dari gereja sepanjang masa sampai hari ini. Dan Engkau memberikan kepada kami Basilik Lateran yang menjadi simbol kebebasan, kemerdekaan gereja, ketika awalnya gereja dikungkung oleh kekafiran dan dimerdekakan melalui kesaksian iman dari Konstantinus Kaisar dan juga keluarga Ibu Helena, Ratu Helena. Dan mulai saat itulah gereja Lateran menjadi simbol kekuasaan Paus yang menjadi pemimpin, menjadi kepala, pemimpin gereja, melanjutkan karya kepemimpinan Santo Petrus sampai hari ini. Bapa di surga, semoga pengalaman iman yang kami terima melalui tradisi dan kesaksian-kesaksian iman yang kami warisi sampai hari ini menjadi kekuatan, menjadi kebanggaan kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mohon semoga Engkau sendiri bersemayam di dalam hati kami, sehingga kami terus mempertahankan kekokohan gereja di dalam diri kami melalui kesaksian iman kami, melalui kesaksian di dalam kehidupan kami di tengah masyarakat, untuk hidup di dalam cinta kasih yang Engkau harapkan dari kami semua. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga gereja yang hidup, yang ada di dalam diri kami, terus kami bawa, ya kami pertahankan berkat kekuatan yang kami peroleh dari pemimpin kami, yaitu Kristus sendiri di dalam kehidupan gereja kami. Inilah doa kami Tuhan, semoga Engkau memberkati kami melalui perayaan peringatan pemberkatan gereja Basilik Lateran ini. Kami semua memperoleh kekuatan dan rahmat, kami menimba rahmat dari-Mu untuk menjaga kami selalu dalam segala mara bahaya, terutama di dalam tantangan-tantangan iman zaman sekarang yang menggerogoti hidup kami, yang menantang kami, tetapi membuat kami kuat, bertahan selalu
di mana Engkau sendiri menjadi kekuatan kami. Inilah doa kami yang kami bawa padamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, Ia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih. Romo Tino Terima kasih. untuk pembagian kisah mengenai pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang sangat luar biasa, dan semoga pesan dari Romo juga bisa kita teladani dan juga kita praktikkan gitu ya di kehidupan kita sekarang. Dan baik Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke hari ini.